terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebannya. Utarnya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebannya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, mari kita sungguh-sungguh bawa hidup. Haleluya, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
Haleluya. Kita yang kuagungkan Tuhan, Kita yang maha besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Sesuatu terjadi saat kami Tuhan mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau sudah mau hadir di tempat ini. Biarlah kuasa lawatan-Mu Tuhan tetap terjadi di tempat ini melawat setiap umat-Mu. Mengampuni Tuhan, membebaskan, mengubahkan setiap hati kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi manusia yang baru, yang diperbarui terus menerus. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Akan saya bacakan di dalam
Yesaya pasal yang ke-17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin, haleluya. Firman Tuhan yang sungguh memberkati. Masih semangat memuji Tuhan, haleluya. Kita masih bangkit berdiri. Kita bangkit untuk menyerukan nama Tuhan, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api
tercurah dari surga. Haleluya, Yesus. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pak Ugeng sudah lepas masker ya Pak? Udah. Sambil menunggu, mari kita pujikan Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bakar mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bakar mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Yesus. Belum ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Biarlah Tuhan membentuk kita seperti berjananya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
sungguh duduk di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku lepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, Yesus, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Tuhan, terpujilah. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Urapi juga kami jemaat yang ada di tempat ini. Kuduskan hati kami Tuhan, dan kami semua jemaat yang ada di tempat ini siap mendengarkan firman dari kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini, kami bawa firman-Mu dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saking semangatnya saya sampai lupa untuk membereskan pakaian saya ini. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan dibawakan tema yaitu tidak tergoyahkan. Bisa tolong istri saya ambil handphone. Nah, kenapa saya bawa ini? Ini bagus banget untuk landasan dasar kekristenan kita nanti ke depan. Dan kita akan langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita akan masuk berikutnya, next, bisa tolong. Ya, kita buka semua di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Kalau sudah, kita akan sama-sama membaca ayat ini dengan bangkit berdiri. Daniel 6 ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua, katakan haleluya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap. Seperti yang biasa dilakukannya. Puji nama Tuhan. Ketika Daniel mendengar sesuatu berita yang mengejutkan dirinya, yang mengancam dirinya, apa yang dilakukan Daniel? Daniel itu tidak takut, Daniel tidak gentar, tetapi Daniel justru
Kalau kata-katanya saya begini, lu jual, gua beli. Berani, oke, saya juga nggak takut. Wah ini luar biasa. Tetapi kita lihat dulu, lawan Daniel dan perkataan apa yang dia dengar. Perhatikan baik-baik. Di ayat 8 kita baca semua pejabat tinggi kerajaan Babel ini ya, ini kerajaan Babel. Semua penguasa, jadi bayangin pejabat itu ada berapa pejabat? Kalau dalam Indonesia 100 lebih ya. Pejabat lebih, penguasa, wakil raja, bagian wakil raja, para menteri, ini berarti jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Yang melawan Daniel ribuan, mungkin ratusan atau ribuan, karena ini semuanya kecuali raja. Raja memihak kepada Daniel, tapi selain raja semua memihak bersepakat. Bagaimana ini? Dan bupati telah mufakat. Mufakat itu berarti apa? Sepakat, sehati. Sudah dikasih mereka keputusan supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja. Dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan, intinya berdoa menyembah selain kepada raja. Jadi mereka menganggap, mereka mengangkat, menjebak raja. Raja adalah dewa. Dan raja berkata, oh iya ya saya dewa ya. Sudah diangkat-angkat, oh saya dewa, saya dewa. Udah mulai sombong dia. Tuh lihat. Kalau enggak nurut, kamu akan dilemparkan ke gua singa. Hari ini saya lihat penemuan-penemuan di Babel, Nebukadnezar itu bangunannya, warna biru apa segala macam, ukiran-ukirannya singa. Karena memang singa itu, saya mau katakan singa zaman sekarang, kalau kita nangkap singa sekarang jauh lebih gampang daripada nangkap singa hidup-hidup zaman dulu. Coba Bapak Ibu bayangin, singanya yang ditangkap itu bukan hanya 1 ekor atau 2 ekor, ada banyak singa. Bahkan di sana simbol-simbol singa itu banyak banget. Dan itu dijadikan atraksi kira-kira ya, saya berpikir gimana ya cara menangkap singa di zaman itu. Ingat, kalau bunuh singa mungkin jauh lebih gampang mana? Tangkap singa hidup-hidup atau bunuh singa? Bunuh, lebih gampang bunuh kan? Nangkep hidup itu susah. Saya nggak tahu waktu raja perintah, tangkap singa 1, berapa korban ayo dimakan. Ya ampun, kalau sekarang mah enak. Ada alat-alat, zaman dulu manual semua. Paling tali. Itu toh, saya bisa kebayang. Itu banyak ditemukan penemuan-penemuannya di sana itu. Ayat 9, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu. Buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Intinya apa? Oleh raja sekalipun, hukum itu tidak akan dicabut. Jadi bahkan raja tidak akan bisa mencabut hukum itu sendiri. Ada satu pengertian yang saya sangat suka di sini. Ini sebenarnya juga menggambarkan Alkitab yang Tuhan tulis. Sadar enggak? Tuhan menulis kitab, mewahyukan kitab kepada manusia. Salah satunya bunyinya, upah dosa adalah maut. Ketika kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Kamu akan mengalami maut. Akan mengalami api kekal siksaan neraka. Ketika Allah mengucapkan firman, itu tidak bisa dihapus. Bahkan oleh Allah itu sendiri. Kalau zaman sekarang banyak, hukum itu tumpulnya ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahkan hukum yang begitu bisa diubah-ubah apa segala macam. Tapi lihat nih, ketika Allah mengucapkan segala sesuatu, berarti itu berlaku untuk makhluk ciptaannya dan berlaku untuk dirinya sendiri. Wah ini suatu tantangan. Jadi ada orang berkata, enak ya jadi Allah, siapa bilang? Karena Allah harus mentaati
undang-undang yang dia keluarkan sendiri. Sama seperti ini, tidak dapat dicabut kembali. Bahkan ketika dia tahu, raja tahu bahwa mereka itu menjebak dan dia bersusah hati, aduh kok mau dijebloskan ke penjara, aduh saya ingin menyelamatkan. Ini Raja Darius ini, bukan, maaf ya, tadi bukan Nebukadnezar tapi Darius, karena ini karena Babel itu ada 3 kerajaan, ada 3 raja berganti-ganti terus. Jadi Daniel hidup di 3 raja, di 3 generasi raja. Jadi Darius ini pengen selamatin ini Daniel, tapi nggak bisa karena raja nggak boleh melanggar undang-undangnya sendiri. Tuh lihat, sama ya seperti Tuhan kita. Apa yang dia difirmankan harus terjadi. Makanya ketika Allah beritakan firman, upah dosa adalah efeknya kematian. Makanya yang harus menanggung menjadi tumbal dan mati siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya udahlah, saya yang ngomong, saya yang tanggung dosanya. Ini Allah kita, Allah yang gentleman. Berani berbuat, berani dia bertanggung jawab. Meskipun dia tidak berbuat kejahatan, tetapi anak-anaknya, dia tanggung semua dosa anak-anaknya. Amin. Berikutnya lagi. Kenapa Daniel menjadi sosok yang tidak tergoyahkan? Dia dengar semua sepakat akan menjebak dia, membunuh dia. Tapi begitu dia dengar, dia malah naik ke atas loteng rumah dan dia berdoa. Sama kayak tetangga kita, sujudnya ke kiblat. Kiblatnya kemana ya? Timur atau? Saya nggak tahu timur baratnya soalnya. Hah? Ke barat, barat di mana? Kiblat di mana? Oh, saya tahu berarti memang nggak ada yang dari seberang berarti. Harusnya kan tahu ya. Ya. Nah, ternyata ini kalau ini kan Muslim itu, Islam itu, agama Islam itu 500 tahun setelah Kristen. Tetapi ini memang mereka ikut ini. Tetangga kita itu ikut ini karena ini dulu yang mengadakan kalau berdoa di kiblat ini. Kiblat Yerusalem. Ini bait suci. Ini dulu, Daniel dulu. Dan dia 3 kali sehari. Kalau tetangga kita kan 5 kali. Nah kenapa 3 kali sehari? Memang aturan doa orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu berdoa 3 kali sehari. Sama seperti makan. Itu dia. Dan kita lihat, meskipun Daniel itu ditawan usia remaja. Usia remaja itu, anak remaja itu dikatakan remaja anggaplah 1 SMP. Dia ditangkap 1 SMP. Mungkin Jos agak besar sedikit. Bayangin Bapak Ibu, dia dapat pengetahuan firman waktu di Israel diajarin hanya berapa tahun aja. Dididik hanya berapa tahun aja untuk takut dan gentar kepada Tuhan. Hanya berapa tahun aja. Waktu ditangkap masih kecil, matinya di Babel sana. Tapi lihat, usia remaja dan menjadi budak di negeri asing yang menyembah Baal. Saya mau tanya nih, anak kecil itu biasanya kalau dibawa, dipengaruhi oleh temannya gampang apa enggak? Gampang. Ayo, tawuran? Tawuran. Ayo, nonton. Ayo, pokoknya diajak kemana aja sama temannya mau. Tapi ini hebatnya luar biasa ini. Mungkin 1001 belum ada. Seperti Daniel, dari kecil udah ditawan. Jadi budak. Tuh lihat. Hidup bertahun-tahun dalam 3 generasi. Bayangin, kalau raja itu, jadi Bapak Ibu jangan memikirkan, berpikir, oh 3 raja, ya udahlah. Ini efeknya dahsyat. Nggak usah jauh-jauh raja. Presiden aja. Berganti presiden, berganti kebijakan. Ini pengaruhnya besar, sangat besar. Bahkan saya menduga dan saya pun agak, misalnya kalau waktu saya di generasi pertama, ketika itu dikuasai, direbut kembali, ini ganti-ganti terus. Ya, peperangan ganti lagi raja, musuhnya menjadi rajanya. Nah ini menjadi ketakutan terbesar Daniel adalah, kan Daniel orang terdekat raja. Tahu nggak efeknya apa? Biasanya
Kalau raja dibunuh, orang terdekatnya disikat semua, dihabisi. Ini 3 raja, Daniel tetap ada di samping raja. Orang kepercayaan. Kan kalau saya ya jadi musuh, saya rebut. Pasti saya akan, Daniel, buang aja lah. Tapi ini enggak. 3 raja Daniel, kalau misalnya dari kakeknya, ayahnya, cucunya, itu mah wajar. 3 raja ini bukan begitu. 3 raja ini ganti-ganti. Musuhnya jadi raja, musuhnya jadi raja. Waduh, ini sangat riskan. Bahkan nyawa Daniel itu udah berapa kali mungkin setiap ganti raja bisa jadi kalau raja bilang bunuh. Tapi ini mujizat luar biasa. Daniel dalam 3 raja yang berbeda, dia selalu ada di sisi raja menjadi penasihat. Tangan kanannya raja. Itu. Dan iman Daniel tidak berubah walaupun ada alasan untuk menyalahkan Tuhan. Karena apa? Allah sudah meninggalkan, memberikan bangsa Israel kepada Media dan Persia tuh. Dan masuk akal jika Daniel menjual Tuhannya. Demi apa? Kenyamanan. Demi apa? Demi jabatan. Demi apa? Demi kekayaan. Dan minimal lah demi nyawanya sendiri. Ya bayangin masih kecil udah dipindah. Dia belum matang seharusnya secara iman. Tetapi ini luar biasa. Ketika musuh-musuhnya menjebak dia tetap tidak takut. Saya lebih takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Bahkan dia tidak takut akan siapapun. Ketika, kamu akan masuk gua singa. Dia gak peduli, dia tetap berdoa. Ini ngeri banget. Imannya Daniel, iman radikal yang tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Amin. Dampaknya iman yang tidak tergoyahkan sehingga Daniel bisa memberkati orang lain. Ini dia. Waktu di raja pertama Nebukadnezar. Tuh. Nebukadnezar Nebukadnezar ini waktu Daniel mengartikan mimpinya, dia sampai sujud memberikan wangi-wangian. Bayangin, raja sujud sama tawanan. Saya sampai gak masuk akal di sini. Raja yang agung terbesar saat itu sujud sama tawanan, sama budak. Dan diberikan wangi-wangian. Ada tuh di ayat situ. Dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel nih. Nanti ada hubungan. Kepala orang bijaksana, nanti ada nanti Bapak Ibu harus lihat. Kemudian ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada temannya SMA. Siapa itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini ngapain di istana raja? Ya jadi temannya raja aja. Udah jadi penasihatnya raja, udah kita berdua temanan aja. Tuh lihat tuh. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang sukses, yang berhasil sesungguhnya adalah ketika dia diangkat Tuhan, dia tidak meninggalkan teman-teman seangkatannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa pesannya di sini? Kalau Bapak Ibu ketika nanti sukses, berhasil, diberkati Tuhan, jangan lupa sama teman-teman sekampungnya, teman-teman segerejanya, diangkat, ayo kamu butuh kerjaan, ayo kerja, ayo. Ini saling menolong, dia nggak mikirkan diri sendiri. Apalagi orang-orang yang perantauan, salinglah tolong menolong. Ini kan sama, Daniel ini orang perantauan. Iya. Mungkin kalau gambarannya dari Manado dia datang ke Jawa, dijajah kan. Tapi di Jawa dia berhasil, ayo dia panggil orang-orang Manado di sekitarnya. Ayo sini kerja sama saya. Diangkat sama-sama. Kalau kita diberkati, kita harus bisa memberkati orang lain. Berikutnya, dampak yang lebih dahsyat dari itu adalah
Bapak Ibu tahu orang-orang Majus, banyak orang berkata orang Majus ada 3, bukan. Menurut sejarah memang 3 orang ini adalah pimpinan, tapi mereka membawa begitu cukup banyak. Orang dalam jumlah besar itu tuh ya, orangnya masih banyak. Sama seperti waktu Alkitab menceritakan ratu dari negeri Seba datang kepada Salomo. Apa dia datang sendiri? Enggak, sama rombongannya. Ini juga, bahkan ada yang berkata orang Majus ada 3. Saya katakan di mana ayat mengatakan datanglah 3 orang Majus? Enggak ono, enggak ada. Orang Majus, firman Tuhan berkata orang-orang Majus. Berarti orang Majusnya lebih dari 1. Memang betul persembahannya ada 3. Apa aja? Emas, kemenyan, dan mur. Betul itu 3, tapi belum tentu 3 orang. Bahkan diduga mereka membawa rombongan banyak. Karena apa? Kalau cuma bawa 3, kemudian mereka menghadap Raja Herodes, kamu dari mana? Oh, saya dari raja di daerah timur. Lah kok cuma 3? Kayak bukan, nggak meyakinkan. Kalau orang-orang dari kerajaan diutus itu rombongan itu. Kawinan aja rombongan, apalagi utusan dari raja. Makanya ini cukup banyak. Nah, kemungkinan besar orang-orang Majus dari timur itu justru dari kerajaan Babel. Majus, mage, orang-orang, ada orang berkata, orang-orang Majus ini orang-orang sihir. Bukan. Ya. Mereka adalah orang-orang ini loh. Nih. Mana ya tadi ya? Nah ini dia. Penguasa atas seluruh wilayah Babel menjadi kepala semua orang nih bijaksana di Babel. Jadi di Babel dari zaman dulu itu sudah terbiasa menulis buku-buku dan ada perpustakaannya sendiri. Itu tugas dari orang bijaksana. Dan ada indikasi benar-benar ini. Infonya mungkin cuman ini. Saya enggak katakan ini akurat 100%. Cuma data yang didapat. Cuma itu. Karena apa? Yang hanya tinggal di Babel antara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kenapa saya pilih Daniel? Yang memberikan info kitab bahwa ada bintang Natal. Nanti nubuatannya Daniel karena memang dia terbiasa menulis buku. Jadi ini cerita yang kemungkinan besarnya. Waktu dia di Babel, dia mendapatkan, dia kan banyak mendapatkan penglihatan. Salah satu penglihatannya nanti berapa tahun, ratus tahun kemudian nanti ada bintang, saya nggak ngomong bintang Natal ya kan mereka nggak ngerti. Bintang ada spesifik, bintangnya itu unik yang nggak ada di tempat lain. Kalau ketemu bintang ini semuanya harus datang karena inilah raja segala raja. Ini. Nah ini, makanya orang dari timur tahu nggak perjalanan dari Babel ke Israel itu membutuhkan 2 tahun. Kurang lebih. Paling cepatnya 1,5 tahun. Itu udah paling cepat. Jadi rombongan ini mengikuti bintang itu 2 tahun. Bapak Ibu bolak-balik berapa tahun? 4. Kalau cuacanya kayak di sini masih mending. Yang kapan hari itu kan saya pernah liburan ke Borobudur. Itu pas lagi panasnya, sampai lemas, cuma berapa jam toh. Dan itu di Israel sana panasnya jauh lebih panas dari Indonesia. Di daerah Indonesia ini, di mana yang paling panas? NTT atau Papua? Kata orang NTT, kata orang Papua. Ya, yaudah. Yang jelas enggak seperti neraka. Itu panasnya, di Israel sana ada yang cerita ke saya begini. Itu kan orang misalnya dia tinggal di bus, terus lewat angin. Kan dia nggak kena panas, anginnya aja itu udah kayak angin kena itu loh, uapnya kompor lagi masak. Aduh pedes.
Bayangin itu, aduh. Mereka berjalan 2 tahun hanya untuk sesuatu tulisan. Ada bintang datang, Pak harus datang. Coba Bapak Ibu bayangin, kenapa mereka bisa datang kalau nggak dapat informasi? Kalau mereka jauh-jauh 2 tahun datang, harusnya mereka dapat tanda, dapat petunjuk yang jelas. Dan yang saya pasti itu ada di perpustakaannya Babel. Datang, kamu harus datang, kan ini raja beda dari raja-raja yang lain. Tuh lihat. Dan ketika mereka datang, kemudian dia lapor ke Raja Herodes, dan kemudian dia ketemu Yesus, mereka bersuka cita, dan Tuhan katakan, jangan kembali beritahu Herodes, lewat jalan lain. Kemudian Herodes apa? Marah. Dan Herodes berkata, bunuhlah anak-anak yang di bawah 2 tahun. Apa artinya? Karena, jadi waktu kalau cerita Natal ini harus diganti Bapak Ibu. Karena seringkali cerita Natal itu, drama-drama Natal banyak hoaknya. Kenapa? Pertama, di Palungan, betul. Kemudian datang gembala, waktu Yesus lahir, yang datang gembala, betul, itu datang gembala. Habis itu yang datang siapa? Orang Majus. Nah itu salah. Karena orang Majus datang tidak bertemu dengan Palungan. Tetapi Yesus itu lokasinya berbeda. Kira-kira umur Yesus waktu orang Majus, jadi orang Majus begitu Yesus lahir bintangnya muncul. Orang Majus jalan nih selama 2 tahun. Nah kemungkinan besar Yesus perkiraan antara 1,5 sampai 2 tahun itu umurnya. Sesuai dengan perjalanan orang Majus sampai ke Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus ketemu Tuhan Yesusnya ya umur 1,5 tahun sampai 2 tahun yang mana? Ada nggak? Seperti saya? Ada nggak? Ada nggak di sini? Enggak ya, ini udah umur 4, udah bisa jalan. Kalau umur 1,5 baru bisa belajar jalan. Tuhan Yesus. Itu lagi lucu-lucunya. Dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dengan diberikan emas, kemenyan, dan mur. Ini perjalanan yang luar biasa. Mungkin kalau semua kita di sini saya kasih. Nih, sana saya kasih petunjuk. Belum tentu ada yang mau. Jalan 2 tahun, pulang pergi 4 tahun. Sesuatu yang belum tentu jelas. Ayo. Iman orang Majus ini luar biasa. Saya yakin orang Majus ini diselamatkan Tuhan. Jadi saya nggak setuju orang Majus ini adalah orang-orang ahli sihir, enggak. Kalau begitu Daniel ahli sihir dong. Karena Daniel kepala semuanya. Jangan-jangan Daniel ini yang ngatur semuanya. Suatu saat nanti datang ada juru selamat, itu dia. Berikutnya. Tadi kita belajar sejarah. Next. Di sini nggak jalan. Nah kita lihat. Aplikasi untuk tidak tergoyahkan adalah yang pertama. Tadi kan sejarahnya. Nah aplikasi untuk kita yang hidup. Kenapa saya tampilkan Yudas Iskariot? Karena Yudas Iskariot itu ada harganya. Ternyata dia hanya bertahan di 30 keping perak. Dia menjual Yesus. Bileam ternyata ada harganya. Ketika ditawari pertama nggak mau. Ditawari kedua dia mulai goyah. Akhirnya dia nggak mau. Wah sampai akhirnya kalau kita baca di Alkitab kan seolah-olah dia bagus ya. Kudus, hebat dan segala macam. Dia memberkati Israel. Tetapi sesudah itu dia sebelum pulang dia kasih nasihat kepada raja. Raja. Caranya untuk menjatuhkan orang Israel meskipun mereka sudah diberkati ada. Gimana? Itu. Kasih perempuan-perempuan pelacur, suruh mereka berhubungan, dan orang Israel akan jatuh dalam dosa. Loh kan ini nggak akan mau, misalnya bukan karena pelacurnya Tuhan murka, tetapi begini, dalam setiap penyembahan berhala, kalau mungkin Bapak Ibu berkata begini, kok orang seneng banget ya nyembah berhala daripada nyembah Tuhan, karena memang nyembah berhala itu ada 2 hal poin. Pertama, pesta pora, mabok-mabok, makan-makan, ini pesta pora. Kedua, seks bebas.
Bahkan ketika melakukan hubungan seks itu sama dengan mereka sedang beribadah. Ayo, kalau orang-orang dunia pilih mana? Ke gereja atau pilih beribadah kepada Baal? Ya Baal, wong lebih enak. Sampai sini harus ngerti. Israel dijebak, akhirnya Tuhan murka. Israel mengalami kegagalan. Tuhan murka. Dan itu orang-orang Lewi bawa pedang, itu bunuh orang Israel yang menyembah Baal, itu cukup banyak. Jebakan dari nasihat Bileam berhasil. Jahat dia. Karena apa? Jatuh, terkena godaan uang. Oleh karena itu Bapak Ibu, iman kepada Yesus, kepada Kristus harus sama-sama seperti Daniel. Meskipun diancam nyawa, diancam jabatan, kekayaan hilang, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Katakan 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual Yesus demi apapun. Anak-anak muda yang mau nikah, hati-hati. Karena pacar menjual Yesus murah sekali. Oh, nggak mungkin ada. Siapa bilang nggak ada? Banyak. Nggak usah diceritakan juga. Berikutnya lagi. Next. Yang kedua, untuk tidak tergoyahkan. Tadi untuk tidak tergoyahkan pertama dalam masalah iman. Yang kedua dalam masalah pengajaran. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan pengajaran sesat, gampang. Buktinya gampang. Tetapi kalau ada pengajaran yang tidak sesuai, ini yang agak sulit untuk mendeteksinya. Kebenarannya sulit sekali. Ini gampang, ini sesat, ini sebelah sesat. Oh ya, pokoknya yang aneh-aneh itu ya. Tapi coba next berikutnya. Kita lihat pengajaran sesat itu kan ada yang paling gampang itu 3. Saksi Yehova, Mormon, yang ada di Korea, JMS. JMS itu mengaku dirinya adalah Mesias, gampang. Itu sesat. Oke, udah gampang. Mormon ini juga salah satunya dia sesat, banyak pengajaran-pengajaran nggak sesuai. Saksi Yehova juga sesat karena memang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Allah besar, tetapi itu Allah ciptaan. Yesus adalah ciptaan Allah yang hanya besar dan Yesus itu hanya kecil. Nah, itu aja. Ini nih. Bedanya gampang. Kalau pengajaran sesat gampang. Tetapi yang sulit adalah gimana kalau pengajaran itu tidak sesuai. Apa itu? Next. Apa itu pengajaran tidak sesuai? Saya mau tanya sama Bapak Ibu nih. Kita berdiri di organisasi apa? GPDI. Gereja Pantekosta di Indonesia. Selain GPDI di luar ini, GPDI itu aliran Pantekosta. Jadi saya nggak masukkan di sini. Pertama kali yang masuk di kita ini jadi begini, saya kasih tahu dulu, mungkin di sejarah nggak ada. Jadi kekristenan zaman Rasul, Paulus, Petrus itu namanya Kristen di sana, namakan pertama kali di Antioquia sebut nama Kristen, nah itu Kristen. Tapi kenapa sekarang disebut Kristen Ortodoks? Karena Kristen Ortodoks itu Kristen jadul, yang mula-mula yang lama begitu. Kemudian Kristen di sana pecah. Antara Kristen Timur, Kristen Barat. Nah ini yang gak diceritain. Kristen Barat, nah itu jadilah lahir namanya ini, Katolik. Katolik itu di orang Barat. Saya ini pakaian Barat atau pakaian Timur? Barat ya. Tuhan Yesus, Rasul Paulus, gak ada model pakaian begini. Sendalnya sendal kasut gitu. Ya. Jadi semua yang ada di Indonesia rata-rata semuanya dari Barat. Katolik sudah, wah ini udah bapaknya gereja Barat ini. Kemudian karena Martin Luther protes, makanya disebutlah lahir Protestan. Ini, jadi pecah Katolik, pecah ke Protestan. Protestan pecah ke aliran ini, Pantekosta ini. Ini dulu. Nah Protestan itu ada banyak. Coba pertama gereja adat, kalau di NTT apa namanya? Nah, kalau di Manado namanya Gemim. Kalau di Batak namanya apa? HKBP. Kalau di Jawa namanya GKJW. Tapi GKI itu aliran ya, reform apa segala macam. Nah ini Protestan.
Kemudian habis aliran ini banyak. Ya, GPDI ada yang P-nya besar, kalau kita D-nya ada yang D-nya besar, kalau kita D-nya kecil. D besar, D kecil beda. Ya, GPPS itu sama aliran Pentakosta. Ini aliran begini. Kemudian dari GPDI ini lahir lagi, pecah lagi menjadi aliran karismatik. Aliran karismatik itu siapa aja? Salah satunya Bethel, Betani, ya Mawar Saron, apa segala macam itu ya. Semuanya segala macam, makanya nggak terlalu jauh berbeda dengan kita. Kalau kita dengan Protestan beda, paling mencoloknya di mana bedanya? Ayo, lagunya, ya betul ya, Ibu Gago ya, lagunya beda, Kidung Pujian. Saya pernah masuk berapa kali juga, beda di situ. Terus kalau nggak salah bedanya musik, alat musiknya juga ya. Cuma, nah itu beda. Tapi kalau udah aliran Pentakosta, aliran karismatik itu mirip lagu-lagunya dan semuanya segala macam. Karena memang pecahannya lagi. Jadi tua mana GBI apa enggak? GBI, Bethel dan semuanya yang aliran karismatik, bapak gerejanya adalah ini. Ini udah 100 tahun. GPD ini udah 100 tahun. Dan GPD itu terkenalnya seperti BRI lah. Di mana ada pelosok, bahkan di hutan nyampe ada di puncak Gunung Wijaya, ada di sana. Pokoknya di mana-mana wis cari wis pasti nongol. Yang ini nih. Tapi memang karakternya, dia jumlah jemaatnya tidak sebanyak GBI. Serius ini. Dia hanya punya karakternya masing-masing. Memang ada sebagian yang banyak, tetapi hampir rata-rata jumlahnya sedikit, tapi banyak di mana-mana. Sampai di pelosok yang nggak terjangkau ada. Memang cabangnya banyak banget. Kemudian ada juga sekarang Guming, sebenarnya ini udah paling tua, cuman masuk ke Indonesianya nggak terlalu Guming ya. Ini Ortodoks, Kristen Ortodoks Syria apa segala macam ya, pokoknya Kristen Ortodoks itu yang masih pakai tudung dan segala macam. Nah, yang saya mau tanyakan, pengajaran yang tidak sesuai, ada nggak yang mau berkata begini, Katolik itu nggak benar, Protestan nggak benar, aliran karismatik nggak benar, Ortodoks nggak benar, ayo. Ada yang berani mengatakan seperti itu? Nggak ada. Saya mau tanya nih, kesamaan kita antara semuanya, next coba David. Kita lihat sini, kesamaan semuanya percaya Yesus. Mau Katolik, mau Protestan, semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Semua kan? Ya, Pak Anot kan dulu Katolik. Nah ini, percaya kan Pak Yesus juga kan? Iya. Pasti Ibu Gago misalnya keluarganya juga percaya kan? Iya ini sama. Percaya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, semuanya pasti sama. Ya, jadi nggak ada yang beda. Makanya kalau saya diundang ke orang-orang Katolik, ini aja yang dibawakan, yang samanya. Nggak boleh yang bedanya. Kalau yang bedanya berarti saya sudah merusak rumah tangga orang lain. Ya itu. Berikutnya, Alkitab adalah firman Allah. Sama-sama Alkitabnya juga pasti pakai, semuanya sama. Yang pakai LAI, ya semua sama. Dan terakhir ini yang paling penting, sama-sama semuanya masuk surga. Makanya orang Katolik, orang Protestan, semuanya karena syarat masuk surga adalah percaya Yesus masuk surga. Bukan kamu jadi Katolik masuk surga, kamu jadi Protestan masuk surga, kamu GPD masuk surga. Enggak, surga itu hanya satu, percaya Yesus. Tetapi seperti wafer, seperti makanan ringan. Makanannya, saya mau tanya, yang dimakan apanya? Dalamnya kan? Tetapi kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa bungkusnya. Kalau nggak melepas. Bungkusnya itulah organisasi. Dalamnya ini. Tapi bungkusnya itu penting. Itu dia. Kita perlu bungkus supaya tetap terjaga, tidak terkontaminasi dan enggak busuk. Ada di sini kalau makan snack tetap nggak bisa, mau apa, mau pakai kerupuk apa segala macam segini, tik-tek tak apa segala macam, mau apa, mau bawa begini, enggak, tetap harus bungkus. Makanya bungkusnya enggak masuk surga. Yang masuk perut adalah makanannya. Bungkusnya akan dibuang tapi perlu bungkus. Amin.
Sampai sini kita harus nangkep nih. Nggak ada bungkusnya. Wow, saya senang bungkusnya saya makan. Nggak bisa. Kita butuh isinya. Bungkusnya akan dibuang. GPDI juga akan dibuang. Katolik semuanya dibuang. Nggak ada itu nanti di surga Katolik sebelah kiri, Protestan sebelah kanan. Nggak ada seperti itu. Yang masuk isinya, bungkusnya dibuang. Tapi di dunia perlu bungkus. Tuh, next. Ini dia perbedaannya. Kalau di Katolik itu ada kitab tambahan, dia menikah. Betul ya, ada kitab tambahan itu. Ada 4 kalau nggak salah, apa 5. Kalau nggak salah 4. Khusus Katolik juga ada api namanya api penyucian. Betul ya? Ya, di tempat lain nggak ada. Kemudian yang berbeda lagi adalah di baptisan. GPDI itu menganut baptisan selam masuk. Ya begitu dasarnya. Tapi di Katolik, di Protestan, percik. Saya mau tanya, mana yang sesat, mana yang benar? Ayo, bilang percik sesat, ayo, langsung viral. Ayo. Saya katakan dalam bahasa aslinya itu baptiso. Baptiso itu ada banyak. Di selam betul, percik betul, cuci tangan baptiso. Jadi baptiso itu banyak macamnya. Kalau mengacu kepada kata, arti, bahasa asli, betul semua. Dipercik juga betul. Tetapi alat menafsir itu bukan hanya satu. Mengartikan kata bahasa asli. Tapi juga latar belakangnya, backgroundnya. Bagaimanakah Yesus itu dibaptis, dipercik atau masuk ke dalam air. Itu. Filipus waktu membaptis sida-sida, kan kalau dipercik bisa aja kan lewat gelas, udah nggak usah turun di ini, cuk, udah jalan. Tuh lihat tuh. Sida-sida aja masuk. Semua sejarahnya masuk. Makanya GPDI mempunyai prinsip bahwa baptisan itu harus selam. Nanti ada yang bertanya, bagaimana yang percik? Ngurusin rumah tangganya orang itu enggak elok. Ngapain ngurusin rumah tangga orang? Ingat, keselamatan itu hanya datang daripada Yesus. Jangan menjual Yesus, percaya kepada Yesus, itu masuk surga. Itu prinsip. Kalau perbedaannya hanya di sini, wis masing-masing aja. Kalau enggak kita berantem terus nih sama Katolik sama Protestan. Terus lagi baptisan. Kalau kita baptisan minimal sudah akil balik. Akil balik udah dewasa, bagaimana mengukurnya? Ya kalau anak-anak sudah dapat datang matahari begitu ya. Ya pertama itu udah bisa. Kalau cowok ya udah masa datang bulan. Gimana cowok itu mimpi basah misalnya dia sudah. Atau anggaplah kelas 6. Sekarang tuh anak-anak tuh kelas 3 aja nggak ngerti pacaran dulu ya. Sekarang mah SD aja udah dewasa. Pokoknya udah ngerti dosa apa. Kelas 6 paling bagusnya sih 1 SMP. Itu sudah bagus. Tapi kelas 6 oke lah sekarang udah dewasanya lebih cepat daripada zaman dulu. Dia udah mengerti dosa apa segala diajarin, oke. Dan ini yang menjadi kebingungan. Di zaman dulu anak-anak kecil nggak boleh perjamuan. Kenapa? Karena belum katanya belum dibaptis. Lah, masalahnya jemaat-jemaat yang hadir dewasa banyak juga yang belum dibaptis. Kenapa boleh? Ayo, kan nggak begitu jawabannya. Bilang aja karena perjamuannya itu ada anggurnya, makanya untuk dewasa. Kalau Jason minum perjamuan cap orang tua, dia pulang mabuk dia mama gitu. Makanya di sini nggak pakai anggur yang ada alkoholnya supaya semuanya bisa. Begitu aja lah ya. Ini baptisan. Bedanya di baptisan. Kalau Bapak Ibu tidak menetap dalam satu aliran, dikocok-kocok di sana benar. Nanti yang Protestannya bilang GPDI sesat, GPDI bilang Protestan sesat. Wah ini rame akhirnya
pertumbuhan rohani kita itu nggak benar. Padahal semuanya sama menuju ke sorga. Cuman bungkusnya yang beda. Nah ini lihat nih. Saya nggak katakan Katolik itu salah. Katolik semuanya bagus, Protestan juga bagus, semuanya bagus. Tapi yang nggak bagus adalah kalau isinya itu pindah-pindah bungkus, tanaman pindah, cabut tanam sini, besok tanam sini, besok tanam sini. Tanahnya bagus semua, yang nggak bagusnya tanamannya mati. Hati-hati Bapak Ibu. Terus GPDI percaya ini. Doktrinnya ada kepenuhan Roh Kudus dan bahasa roh. Makanya kalau ada, saya mau katakan gini, barometernya orang GPDI itu adalah orang Manado. Suruh orang Manado datang ke Jawa. Karena orang Manado tuh punya ciri khas, GPDI-nya tuh masih otentik, masih mantap lah. Belum disuruh berdiri, sudah berdiri. Belum disuruh, terus nyanyiannya tuh selalu Mars apa, wah, terus bahasa roh apa segala macam. Saya waktu kemarin datang ke sana, saya malah jadi ini luar biasa ini, jadi kayak bangkit kembali. Nah, saya mau katakan, kita percaya ini kepenuhan Roh Kudus dan bahasa roh. Makanya ketika misalnya puji-pujian, mau ibadah umum, apa segala macam, ketika ada yang dipenuhkan Roh Kudus, ketika berbahasa, jangan dihalangi. Itu identitas diri GPDI. Itu jubahnya kita, bajunya kita. Yang membedakan antara kita dengan bungkusan orang lain, organisasi lain. Itu satu bedanya tuh menjadi ciri khas. Kalau ke Jogja makan apa? Gudeg. Kalau ke Solo makan apa? Solo, bakso, serabi. Kalau ke Malang makan apa? Bakso. Ke Surabaya makan apa? Oh, rujak cingur. Betul. Ada yang makan rujak cingur, saya pernah aja orang Manado. Rujaknya pas makan, apa? Itu hidungnya. Yang kaget dia. Oh ini khasnya sini. Ke Madura apa? Ya bebeknya ya, enggak, padahal harusnya ya anggap bebeknya, betul. Lihat, semua itu ada ciri khasnya. Lihat, soto Caharaja sebegitu besar, jualnya hanya apa? Soto tok. Ada rawon nggak di situ? Ayam goreng? Nggak ada. Kita harus punya ciri khas. Ciri khasnya adalah berbahasa roh. Ini saya hidup, saya mati, digantikan siapapun. GPDI harus punya ikon ini. Kalau nggak ada ini, ganti. Ganti logonya ini. Serius ini, ganti aja. Karena arti Pentakosta, Pantekosta, Bapak Ibu mau tahu kenapa kok di Alkitab Pentakosta, kok kita Pantekosta? Karena saking tuanya GPDI itu, terjemahannya ini udah terjemahan keberapa? Terjemahan pertama ini udah 100 tahun lebih. 100 tahun yang lalu itu namanya Pantekosta. Begitu ada terjemahan LAI, digantilah namanya Pentakosta. Jadi misalnya ada gereja Pentakosta, itu bukan Pantekosta. Karena Penta dan Pante, tapi artinya semuanya sama. Kenapa nggak diubah? Ya memang dari dasarnya begitu, bukti-buktinya ada. Itu termasuk terjemahannya kalau nggak salah bahasa Belanda juga. Karena kita masih dijajah Belanda pada waktu itu. Ini dia. Pantekosta itu hari ke-50. Ada apa di hari ke-50? Ada pencurahan Roh Kudus. Makanya kalau GPDI, Pantekosta, orang-orang Pantekosta ribut. Orang-orang, kalau di Manado saya dengar cerita, kalau orang Gemim, orang apa, segala macam, orang Katolik, bilang orang Manado itu orang mabuk semua, orang gila semua. Habis nangis, ketawa. Habis ketawa, nangis. Begitu. Memang di Alkitab juga berkata, orang-orang berkata, mereka seperti orang, loh kamu orang mabuk ya. Itu ciri khas yang nggak boleh dihilangkan. Kalau nggak cahar berubah jadi jualan rawon, nggak laku. Kalau ini ada ciri khasnya, maka kita
track yang betul. Berikutnya, ini kenapa mundur? Kenapa saya munculkan ada kata terakhir persepuluhan? Saya mau katakan Katolik, Protestan, persepuluhan enggak? Hah? Mas, Protestan tante ada? Mungkin ada simpang siur. Katolik ada yang enggak, ada yang enggak, ada yang iya. Adanya bukan persepuluhan, lebih tepatnya mungkin persembahan apa begitu ya. Ya, setahunya saya kok enggak ada ya? Ada ya persepuluhan? Enggak ada ya? Ya, enggak ada. Nah, ini yang jadi viral di media sosial. Saya enggak ngomong ini karena ini sama-sama online. Pendeta yang ini berkata, wah sesat itu persepuluhan. Lah, yang masalahnya begini, saya mau kasih tahu. Gini, Katolik, Protestan itu tidak persepuluhan tapi hamba Tuhannya digaji. Betul? Semua ngangguk ya, betul, setuju, digaji kan? Kalau waktu, berapa tahun lalu saya di sini ya? 10 lebih tahun lalu di sini, 12 anak sekolah minggu digaji misalnya, oh enak. Makanya waktu ada yang nanya, Om masuk sini digaji berapa? Hah? Digaji. Loh saya perasaan gak main gaji, soalnya saya kan beda organisasi. Kalau waktu itu dapatnya 12.000, ya udah 12.000 itu. Ya dipotong uang makan jajan anak-anak berarti 6.000 udah itu 6.000 seminggu. Berbulan-bulan mungkin berapa tahun tuh. Itu gaji saya dari persembahan. Saya mau tanya, enak digaji atau tidak digaji? Jawabannya gampang. Enak digaji waktu merintis. Digaji UMR 3 juta, 4 juta enak. Jemaatnya 3, gajinya 4 juta enak, ya kan? Tapi tidak enak kalau udah 10.000 gajinya 3-4 juta, ayo. Nggak enak kan? Makanya ini beda bungkus. Ini bertengkar dan ini seringkali nggak ketemu. Oh kamu enak beli mobil, ya enak misalnya beli mobil, beli rumah apa. Tapi kamu nggak tahu perjuangan di bawahnya. Berapa darah yang diteteskan, berapa keringat yang diteteskan, berapa hati ini udah dicabik-cabik. Ada yang berkata, saya sengsara dipindah-pindah, tapi kan ada enaknya juga dipindah-pindah. Kalau nggak cocok sama ini, pindah ke sana nggak ketemu lagi kan? Enak nggak ketemu, ibu ini, bapak ini, saya udah lari ke Manado. Di Manado ketemu lagi, ada yang menyakiti hatinya, pindah lagi. Kan selalu di rolling kan? Iya, itu enak. Tapi menjadi tidak enak juga di rolling. Itu mah terserah, maksudnya ini loh. Setiap rumah tangga itu punya ciri khasnya masing-masing. Lebih baik kita menghormati. Kalau rumah tangga saya pakai caranya Pak Arnold saya adopsi. Itu namanya saya sudah selingkuh. Selingkuh dalam arti ini. Selingkuh, maksudnya kok saya punya pendirian, ini namanya selingkuh pendirian, selingkuh pengajaran. Kenapa saya harus ambil? Kan Pak Arnold baik, didik anak-anak, saya juga baik, semuanya di sini baik, tapi kalau kita pakai cara orang lain, itu belum tentu menjadi baik untuk kita. Itu kita harus mengerti di sini. Nah, ada banyak sekali yang saya sangat disayangkan GPDI, tetapi di dalam GPDI pengajarannya ini sudah gado-gado alirannya. Dimasukin semua. Sehingga tidak ada identitas diri. Itu dia. Enggak ada identitas, enggak ada ciri khas lagi. Saya katakan semuanya baik. Tetapi, nih makanya saya katakan begini. Coba next. Semua aliran baik. Semua aliran akan masuk surga. Tetapi sangat tidak baik jika kita tidak tertanam dalam satu aliran. Jadi jangan berpikir pilih aliran itu seperti pilih mau makan di mana. Mau makan soto atau mau makan rawon, makan di rumah makan A atau makan di rumah makan B, makan di Bebek Sinjai atau makan di mana misalnya? Di Cahar.
Enggak begitu. Semua ajaran baik tetapi sangat tidak baik jika kita tidak tertanam dalam satu ajaran. Ini kita seperti makan gado-gado. Bayangin Bapak Ibu, soto dicampur rawon, dicampur sup. Makanlah Bapak Ibu. Mau? Soto terkenal, rawon. Apa rawon? Rawonnya rawon setan, sotonya soto cahar. Terus makan kita, karenya kare, campur semua itu terus kita makan. Apa? Mules ini perutnya. Semuanya enak, tapi jangan juga dijadiin satu makanannya. Makanya Bapak Ibu, bagaimanapun Bapak Ibu belajar mulai dengerin khotbah siapapun, mau di YouTube, mau di Facebook, Bapak Ibu silakan dengar khotbah siapa-siapa, tapi harus kena filter. Kalau tidak sesuai, tolak itu. Bukan berarti itu nggak benar. Itu nggak cocok. Sama tadi saya katakan, pengajaran saya ngajarin anak-anak, Pak Arnold ngajarin anak-anak itu beda, nggak bisa. Oh, pengajaran Pak Arnold diambil, pengajarannya Ibu Yuni saya ambil, semuanya saya ambil. Terus saya ajarin, wah kacau rumah tangga saya ini. Gak bisa seperti itu. Setiap rumah tangga punya ciri khas masing-masing dalam mengajarkan anaknya. Demikian GPDI punya ciri khasnya dalam memberikan pengajarannya. Next, berikutnya. Nih, aplikasi untuk tidak tergoyahkan. Tadi kan tentang pengajaran. Sekarang tentang pertumbuhan dalam gereja lokal. Semua ajaran membawa kita ke surga, tetapi jalan menuju ke surga membutuhkan kekristenan yang tertanam kuat dalam satu ajaran gereja lokal. Karena gereja lokal itu fungsinya sangat penting. Saya teringat ada seorang misalnya ibu-ibu misalnya, dia gereja sini, semua gereja dia tanam satu-satu keliling semua. Ini akan menjadi dia nggak bertumbuh. Terus misalnya kalau waktu dia mati, contoh simpelnya mati, siapa yang nguburin? Pendetanya lu ada 20, ayo. Mau pendetanya rebutan? Kalau rebutan, kalau yuk, kamu aja. Ya semuanya kamu aja. Ini loh. Siapa yang bertanggung jawab ini? Karena seorang gembala itu bertanggung jawab mulai dari lahir sampai mati, itu tugas gembala. Karena apa? Kalau kita tertanam di gereja lokal, kita dikenal gembala, kita dirawat gembala, kita dididik gembala. Bahkan ada survei, saya mau katakan, ini kalau satu jemaat tertanam di gereja lokal, akan menghindarkan, next berikutnya, akan menghindarkan dari yang namanya perceraian. Ini penting. Kok apa hubungannya perceraian dan gereja lokal? Saya contohkan begini, yang nikahinnya hamba Tuhan, gembalanya, dia dari sekolah minggu sampai bertumbuh besar, kemudian dinikahkan. Udah dinikahkan sama gembalanya, dia punya anak, dia bertumbuh dan segala macam. Kemudian terjadi cekcok, ribut. Saya mau tanya, datang ke mana? Datang pendeta toh? Tapi karena dia anak sekolah minggunya saya misalnya, dia udah anak sekolah minggunya saya. Oh kamu mau cerai? Dia takut sama saya, karena saya gembalanya. Jangan cerai. Kalau dia anak saya, dia akan turut. Akhirnya nggak jadi cerai. Tapi kalau gembalanya nggak ada yang ditakutin, datang ke saya, nggak ada yang datang kemana-mana. Coba. Ini efeknya besar. Kalau kita punya loyalitas tidak tergoyahkan, mulai iman sekali Yesus tetap Yesus, organisasi juga aliran kita pilih menurut iman kita, GPDI Pantekosta, mulai lagi dari gereja lokalnya di GPDI kasih. Sampai kepada pernikahan, ini polanya akan terbawa. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Semua gereja bagus, semua ajaran bagus. Tetapi kalau semua kita gado-gado, hancur benar kita. Aliran aja kita selingkuh, pertama di aliran GPDI, minggu depan di aliran Katolik, minggu depan lagi di mana? Di karismatik, minggu depan lagi di mana? Di Protestan, di GKI.
muter-muter, itu namanya udah selingkuh ajaran. Selingkuh aliran, belum lagi selingkuh ajaran, ada tuh nama-namanya. Nanti lama-lama menikah juga karena suka ganti-ganti, nikah juga ya ganti-ganti. Main gampang, nggak boleh. Loyalitas tanpa batas. Tidak tergoyahkan, ini akan membawanya sampai ke anak cucu, itu luar biasa Bapak Ibu. Ini pengaruhnya kuat sekali. Kalau kita suami istri sudah menikah, ingat baik-baik, tidak tergoyahkan sampai maut memisahkan kita. Bahkan kalau kita kuat meskipun sudah mati, udah menikah, udah gak usah nikah lagi. Itu kadang ini menjadi persoalan ketika misalnya ada salah satu sakit, awas ya nanti saya mati, kamu gak boleh nikah lagi ya. Ya, kalau masih hidup masih bisa ngancam, kalau udah mati siapa yang bisa? Ayo. Makanya berdoa supaya kita umur panjang, tua, mati kalau bisa sama-sama aja. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Memati itu, kalau kita berani lahir, berani mati. Saya akan mati, Bapak Ibu juga, saya enggak berdoa, berkata Bapak Ibu hidup terus, enggak, akan mati pada waktunya. Tetapi waktu kita hidup, bergunalah. Menjadi orang berguna. Buat apa hidup 200 tahun tetapi menjadi orang yang tidak berguna? Hidup harus berguna bagi orang lain. Hidup harus berguna bagi Tuhan. Ingat, tidak tergoyahkan dalam hal apapun. Jangan mau ini diobok-obok, dicampur-campur. Dan kita juga nggak boleh kafir-kafirkan, sesat-sesat ajaran orang. Mari kita masuk di dalam doa. Kita serahkan Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Kau tetap Allah. Haleluya, Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Amin, Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Aduh saudara, saya mau kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah
apakah hidup kita sudah tidak tergoyahkan dalam Tuhan? Atau mungkin kita masih bisa dibeli dengan seberapa banyak uang atau jabatan atau oleh cinta apapun itu. Atau engkau sudah benar-benar tertanam kuat dalam Yesus. Kita benar-benar tidak tergoyahkan oleh apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Mari pagi hari ini kita lihat jauh dalam hati kita. Sudahkah engkau benar-benar mempertahankan Yesus? Benar-benar Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Kita mau berkata, Yesus, hanya engkau tak tergoyahkan Bapa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari angkat tangan kita katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Yesus. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pagi ini Bapa. Firman memberikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami ini Tuhan semuanya milik-Mu Bapa. Biarlah sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Pakai kami jadi bejana-Mu Tuhan, jadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang melihat kami, mereka bisa melihat Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang ajaib, biar kami Tuhan tertanam di gereja lokal kami Tuhan. Biar kami bisa bertumbuh Tuhan, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan. Biar Tuhan hikmat-Mu Tuhan, Roh Kudus nantiasa mengurapi hidupnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar kami bisa memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Persembahan dijalankan 2 kali, persembahan kedua untuk dana pembangunan gereja. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pengumuman nanti kaum pria, ada kaum pria nanti diumumkan di grup. Kemudian sekolah minggu jam 4 sore, mari anak-anak semua datang. Hari Senin ada ibadah pemuda jam 7 malam, hari Selasa ibadah kaum wanita jam 7 malam. Hari Kamis doa selamat malam Roh Kudus, semuanya di tempat ini. Dan sampai jumpa lagi nanti ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi. Ada pengumuman tambahan? Ya, yang ulang tahun Mama Rahel. Siapa lagi yang belum didoakan boleh maju. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
kesulitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, Engkau ajaib, Engkau besar dan Engkau dahsyat. Luar biasa hari ini Tuhan, Engkau telah tambahkan anak-anak-Mu umur 1 tahun lagi. Kami yakin, kami percaya berkat urapan Allah, berkat kesehatan, berkat masa depan yang luar biasa Engkau berikan ke atas anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu turun. Dan mereka boleh menerimanya dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kami akan mempraktikkan firman Allah ini. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami yakin, kami percaya kami yang mendengarnya akan berbuah-buah berkali-kali lipat. Sesuai janji firman-Mu, berkati Tuhan Yesus setiap persembahan kami. Berkati setiap apa yang sudah kami lakukan pada siang hari ini. Berkati Tuhan umat-umat-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya, di dalam apapun yang mereka lakukan, Engkau buat semua berhasil di dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persepuluhan, korban-korban yang lain. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan di atas lumbung-lumbung kami. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita mengangkat tangan semua. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dari dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,